Bab 869. Kakak seperguruan ini, pinjamkan aku pedang. Seberapa kuat kekuatan naga leluhur? Warrior yang tidak tahu, tetapi dia tahu kekuatan naga leluhur pasti lebih kuat daripada master pendekar suci. Meskipun naga di depan mata juga sangat tangguh, tetapi jelas belum mencapai pendekar suci, paling-paling setengah suci. Siluman monster adalah klan yang memberikan perhatian khusus pada gen darah, terutama di antara klan yang sama. Kecuali jika kekuatan siluman monster bisa melampaui leluhurnya, darah sendiri bermutasi, jika tidak, leluhur siluman monster sendiri akan tetap dikendalikan oleh darah leluhurnya. Karena jika siluman monster ingin menjadi lebih kuat, yang terpenting adalah gen darahnya sendiri. Warrior yang, ayo, bandingkan kekuatan fisik dengan naga dewa. Di langit, adik keempat menyeringai. Hoam. Suara adik keempat jatuh, naga raksasa itu meraung ke arah warrior yang, dan kekuatan naga yang menakutkan menekan warrior yang. Di mana kekuatan naga itu lewat, ruang hampa itu ditekan menjadi bentuk yang aneh, dan momentumnya sangat menakutkan. Panggil. Memangnya cuma kamu yang bisa memanggil? Warrior yang mencibir, membuka mulutnya, dan kemudian berteriak dengan tajam. Di mata semua orang yang ketakutan, naga raksasa di langit langsung turun karena auman warrior yang. Naga raksasa itu mendarat jatuh ke tanah, dan langsung menghancurkan tanah menjadi lubang besar yang dalam, berbaring di lubang. Di pupil matanya yang besar penuh kepanikan, seolah-olah mengalami sesuatu yang mengerikan. Dalam adegan ini, semua orang yang melihatnya langsung tercengang. Tubuh warrior yang melompat dan datang ke kepala naga raksasa itu. Saat warrior yang menginjak kepalanya, kilatan kemarahan melintas di mata naga raksasa itu. Warrior yang malah membanting kaki kanannya. Peng! Naga raksasa itu tenggelam beberapa puluh kaki. Tidak hanya itu, naga raksasa itu juga meratap. Ini naga. Apakah ini naga dewa tertinggi dalam legenda? Menyaksikan naga raksasa merangkak di tanah dan membiarkan warrior yang menginjaknya, semua orang di lapangan sedikit bingung, termasuk adik keempat partai Qingdao dan adik ketiga yang telah berhenti bertarung, dan juga Indra Wang itu. Menyerah atau mati? Warrior yang menginjak kepala naga raksasa, menatap naga raksasa tanpa emosi di matanya. Sebagai naga dewa, mana mungkin dia akan menyerah kepada orang-orang. Meskipun dia membantu adik keempat, Theta I juga hanya bisa menjadi roh senjata. Jika pihak lawan ingin meminta bantu padanya, juga harus membayar konsekuensinya. Dan manusia di depannya ingin dia menyerahkan diri. Bagaimana ini mungkin? Hoam. Naga dewa itu membuka mulutnya dan meraung, suaranya penuh amarah. Pada saat ini, warrior yang mengangkat kaki kanannya, dan kemudian tiba-tiba mendarat. Dengan suara peng, sisik naga dari naga raksasa itu tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, naga raksasa itu tenggelam beberapa puluh kaki lagi. Tetapi karena ukurannya, jadi, warrior yang masih di tanah. Oh! Di dunia bawah tanah, terdengar ratapan dan ketidakpuasan naga raksasa. Dia ingin bertindak, tetapi malah ditekan dengan erat oleh penekanan yang tak dapat dijelaskan. Warrior yang dengan ringan menginjak kepala naga raksasa itu, dan berkata, minta kamu menyerah, itu karena memandangmu tinggi. Benda sepertimu, dulu aku sudah membunuh hingga tanganku lemas. Terakhir kali, entah itu menyerah atau mati saja. Saat berkata, warrior yang mulai mengerahkan kekuatan kakinya. Dengan kekuatan kaki warrior yang, sisik naga mulai retak, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Lancang. Pada saat ini, adik keempat di samping kembali sadar, tubuhnya melompat, membumbung tinggi ke langit, dan ditambahkan telapak tangannya tumpang tindih, dan menghantam ke arah warrior yang, telapak api besar.
suara itu jatuh, sebuah nyala api langsung memenuhi langit. Kemudian, nyala api itu berubah dan dengan cepat berubah menjadi telapak api besar dengan panjang ratusan meter. Telapak tangan raksasa itu terdiam sejenak di udara, dan kemudian tiba-tiba mendarat dari langit. Boom! Di mana telapak api raksasa lewat, ruang hampa itu terkoyak menjadi beberapa bagian. Sebuah lubang hitam panjang dan besar muncul di langit, sangat menakutkan. Setidaknya itu adalah keterampilan hitam alam dewa. Warrior yang menyipitkan kedua matanya, tidak mengabaikan atau meremehkan. Pergelangan tangannya bergerak, sebuah pedang hitam alam Dao muncul di tangannya. Saat pedang dimulai, energi hitam langsung bergejolak. Kemudian masuk ke dalam pedang panjang di tangan. Pedang manusia bersatu. Warrior yang menendang naga raksasa dengan kaki kanannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan membumbung naik ke langit. Boom! Di mata semua orang, cahaya pedang yang dimurnikan menjadi telapak api besar oleh warrior yang sedikit sunyi. Cahaya pedang langsung merobek telapak api besar itu. Boom! Telapak api besar itu langsung meledak di langit, dan gelombang udara terus menyebar, menutupi langit. Setelah nyala api, ada suara pedang dan suara ledakan keras, tetapi segera, suara itu menghilang, kemudian, sebuah bayangan orang tentu turun dari langit. Itu adik keempat partai Qingdao. Cahaya pedang lewat, warrior yang sekali lagi mendarat di atas kepala naga raksasa emas. Warrior yang melirik dingin ke arah adik ketiga dan Indra Wang di samping, dan berkata, boleh dibantu ganti yang lainnya. Wong. Mendengar perkataan warrior yang, pedang di tangan murid perkumpulan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya di tengah lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara pedang. Itu karena mereka merasakan kegembiraan majikannya dan mau tidak mau mengirim keluar. Di samping, pendekar hitam yang datang dari segala penjuru tak bisa menahan semangat untuk warrior yang. Apa itu kultivator pedang? Ini namanya kultivator pedang, dan ini kultivator pedang. Hebat. Ngomong-ngomong, di mana Keanu Ning barusan? Bukannya dia bilang jika warrior yang muncul, dia akan memakan 10 kati kotoran di tempat. Di mana orangnya? Keanu Ning keluar, makan kotoran. Keanu Ning. Indra Wang memandang warrior yang cukup lama, dan kemudian berkata, memang benar, seorang pahlawan terlahir dari generasi muda. Jika bukan karena alamku yang lebih tinggi darimu, aku benar-benar sangat ingin bertarung denganmu, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi di tempat tidur juga bisa. Saat berkata, dia mengedipkan mata pada warrior yang. Warrior yang merinding dan berkata, mungkin bukan salahmu jika berpenampilan seperti bukan pria bukan wanita, tapi jika kamu keluar dan membuat orang merasa menjijikkan, itu salahmu. Puff. Beberapa orang di kejauhan tidak bisa menahan tawa, segera suara mereka berhenti tiba-tiba karena kepala mereka terbang keluar. Semua orang terkejut. Termasuk para murid perkumpulan pedang kuno, karena banyak dari mereka yang tidak melihat bagaimana Indra Wang bertindak. Indra Wang memandang warrior yang dan berkata, apa yang kamu katakan, jika berani, katakan sekali lagi. Warrior yang menatap naga raksasa itu, lalu berkata, tunggu saat aku kembali lagi, jika kamu masih tidak memberiku jawaban, aku akan segera membuatmu menjadi naga mati. Setelah itu, warrior yang melihat Indra Wang, kedipan mengerikan melintas di matanya, dan berkata, memangnya setengah suci itu hebat. Hebat. Saat kata-kata itu jatuh, warrior yang melompat, mengubah seluruh tubuhnya menjadi cahaya pedang menuju ke sisi Indra Wang. Dia tentu tidak takut naga raksasa itu melarikan diri, pada saat ini, pihak lawan berada di bawah tekanan gen darahnya. Jangankan berjalan, bahkan bergerak saja tidak bisa. Melihat warrior yang menyerang Indra Wang, di tengah lapangan menjadi gempar,
Semua orang tidak menyangka warrior yang akan menyerang Indrawang, termasuk perkumpulan pedang kuno dan lainnya. Ya Tuhan, Indrawang ini adalah master setengah suci, dan dulu mampu membunuh iblis super setengah suci dengan kekuatan alam bangsawan. Warrior yang ini berani menyerangnya, apa mungkin sudah gila? Nero Chen dan yang lainnya juga mengerutkan kening, mereka juga merasa warrior yang ini sudah terlalu impulsif. Warrior yang memang kuat, dan kekuatan tempurnya dapat digambarkan tidak normal, tetapi Indrawang ini adalah setengah suci, di antara mereka jelas-jelas berbeda 2 tingkat. Dan Indrawang ini juga bisa bertarung super cabul di luar barisan. Indrawang itu juga sedikit terkejut, tidak disangka warrior yang akan langsung menyerangnya. Setelah bereaksi kembali, wajah Indrawang tiba-tiba menjadi buas, ini sedang mencemooh dia. Karena kamu begitu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Suara Indrawang tiba-tiba berubah menjadi suara wanita. Saat suara itu jatuh, kedua tangan Indrawang dengan ringan bergerak ke depan, dan pita warna-warni keluar dari telapak tangannya. Pita itu berada di atas cahaya pedang warrior yang, dan keduanya bergetar hebat. Kemudian, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar di lapangan, dan gelombang udara yang kuat tiba-tiba menyebar. Cahaya pedang padam, warrior yang mundur ke belakang. Pedang Tianjue kalah untuk pertama kalinya. Akan lebih bagus jika ada jiwa pedang. Warrior yang menghela nafas dalam hati. Secara alami, kekuatan pedang Tianjue tidak mungkin begitu lemah. Alasan utama mengapa dia dipukul mundur oleh pihak lawan adalah karena dia tidak memiliki ada jiwa pedang. Entah itu pedang Tianjue atau ilmu menebas langit menarik pedang, tanpa adanya jiwa pedang, kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih lemah. Jiwa pedang langit 3 tingkatan, ditambahkan ke keterampilan pedang, maka kekuatannya akan meningkat sedikit. Kamu berhasil membuatku marah. Indrawang berjalan menuju warrior yang dengan wajah murung. Hari ini, semua murid perkumpulan pedang kuno yang ada di sini, jangan berharap bisa pergi. Sejak ketenarannya, dia tidak pernah merasa terhina. Bahkan para senior setengah suci tingkat tinggi juga tidak berani menolak di depannya, dan warrior yang ada di depannya ini, ternyata menghina dia di depan banyak orang. Saat ini, bahkan master pendekar suci Partai Qingdao tidak bisa menghentikan pembunuhan di hatinya. Melihat Indrawang berjalan menuju warrior yang, wajah Sagunasi di samping sedikit berubah, saat hendak bertindak menghentikan lawan, namun, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar di tengah lapangan, dan dia tiba-tiba menoleh, melihat warrior yang terbang ke udara. Di sekelilingnya, ada 100 pedang hitam tingkat ilmu pedang yang melayang. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Wajah Sagunasi menjadi gelap. Jika Indrawang mengambil inisiatif, dia tentu memiliki alasan untuk menghentikannya. Tetapi jika warrior yang mengambil inisiatif, maka dia tidak memiliki alasan untuk menghentikannya. Dan begitu dia bertindak, maka pasti ada master di Partai Qingdao yang akan menghentikannya. Indrawang mendengus dingin, dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat, apa yang membuatmu begitu percaya diri hingga berani menantangku." Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu melakukan gerakan dengan kedua tangannya, dan berkata, "Kakak seperguruan ini, pinjamkan aku pedang." Saat suara warrior yang jatuh, suara ribuan pedang tiba-tiba bergema di lapangan, dan kemudian ribuan pedang hitam melayang ke langit. Bersambung.